Halo teman-teman, welcome to Cynthia Montana Channel. Nah teman-teman, hari ini aku akan berbagi mengenai 6 karakter seseorang menjadi seorang pemimpin. Nah teman-teman, sebelum aku lanjut ke video ini, jangan lupa ya di like, komen, dan juga subscribe-nya. Aku tunggu teman-teman. Langsung aja ya, kita mulai. Karakter seorang pemimpin nih teman-teman. Kamu tuh ingin memiliki sebuah tanggung jawab yang lebih besar dengan karir kamu. Nah, udah bekerja lumayan lama nih teman-teman di suatu perusahaan, dan sudah saatnya nih kamu menaikkan tangga karir kamu. Yaitu sebagai apa? Yaitu sebagai seorang pemimpin teman-teman. Di sini bukan cuma soal pemimpin sebagai organisasi, tapi bisa juga menjadi seorang pemimpin di dalam pekerjaan kamu. Oke teman-teman, nah di sini aku akan berbagi 6 karakteristiknya itu apa aja sih kira-kira, dan kualitas karakteristik itu akan menentukan juga teman-teman kamu itu apakah cocok menjadi seorang pemimpin atau tidak ya. Kejujuran dan juga integritas teman-teman. Nah, karakteristik ini wajib banget nih dimiliki oleh seorang pemimpin. Ketika kamu seorang pemimpin, kamu harus punya yang namanya kejujuran dan juga integritas ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman, aku akan kasih tahu nih ke kalian nih bahwa ketika ngomongin soal integritas itu sendiri adalah karakter yang menjunjung dan memiliki kualitas kejujuran. Karena kalau ngomong integritas berkaitan banget dengan kejujuran teman-teman. Bukan cuma kualitas kejujuran aja nih, dan juga moral teman-teman yang harus tinggi. Oke, konsisten dalam memegang prinsip dan juga nilai-nilai yang kamu yakini. Orang yang disebut juga sebagai karakter yang punya integritas teman-teman juga memiliki kebiasaan bagaimana? Kebiasaannya itu adalah pengambilan keputusan yang tentunya harus akurat dan sebenar-benarnya tanpa ada yang disembunyikan, sehingga teman-teman harus bersifat jelas bahwa karakter ini harus ada pada jiwa seorang pemimpin loh. Tentunya kamu harus punya nih kepercayaan diri yang baik. Karakter percaya diri yang baik itu dibutuhin banget teman-teman, agar seseorang itu bisa yakin nih kalau anak buahnya bisa mengikuti loh instruksi dan juga perintahnya. Oke, dengan baik sesuai dengan yang diharapkan teman-teman. Kalau kamu aja nggak percaya diri, gimana karyawan kamu atau gimana bawahan kamu bisa yang namanya percaya nih teman-teman sama kamu gitu. Tapi kepercayaan yang terlalu tinggi juga itu nggak bagus ya teman-teman. Jadi ya harus di tengah-tengah, nggak terlalu tinggi tapi nggak terlalu rendah teman-teman. Nah di sini teman-teman, kenapa aku bisa katakan bahwa kepercayaan yang terlalu tinggi itu nggak bagus untuk seorang pemimpin ya teman-teman, karena bisa membuatnya jadi mudah lengah dan juga tidak melihat resiko-resiko yang sebenarnya teman-teman bisa diantisipasi nih dari awal sebelum kejadian itu terjadi. Nah, pemimpin yang percaya nih teman-teman, percaya diri ya khususnya, akan merasa yakin nih dengan keputusan yang udah dibuat. Dimana hal ini akan memberikan keyakinan pula teman-teman pada anak buah kamu atau tim kamu nih teman-teman, bahwa jalan yang akan diambil adalah jalan yang sudah dipertimbangkan matang-matang, sehingga anak buah kamu pun memiliki hormat atau rasa hormat nih kepada kamu sebagai pemimpin mereka loh. Nah teman-teman, selanjutnya adalah inspirasi untuk orang lain atau bagi yang lainnya ya teman-teman. Barangkali nih hal yang paling penting tidak mudah menjadi karakter seorang pemimpin yang baik adalah apa? Yaitu memastikan bahwa anak buah kamu atau bawahan kamu tuh mengikuti loh jalan yang sama nih dengan keputusan yang kamu buat. Ya kan teman-teman, di sini juga nih teman-teman, kalian bisa memberikan ide nih kepada karyawan kalian atau kepada bawahan kalian, dan tentunya bisa meyakinkan ke mereka bahwa itu adalah ide yang bagus dan bisa menjadi inspirasi nih teman-teman buat mereka semua. Sebagai seorang pemimpin, maka kamu harus juga nih menanggung beban ekspektasi tertentu nih dari anak buah kamu, terutama nih ketika dihadapkan pada situasi-situasi yang membutuhkan keputusan yang penting dan berpengaruh signifikan pada performa timnya loh. Untuk bisa menjadi inspirasi teman-teman bagi anak buah kamu, maka kamu harus bisa menunjukkan apa? Menunjukkan contoh yang tentunya baik ya teman-teman. Memiliki pola pikir yang positif
dan juga terlihat dari bagaimana sih cara kamu bekerja. Tetap tenang meski ada di bawah tekanan, dan menjaga agar motivasi anak kamu atau bawahan kamu tetap tinggi, tetap semangat. Bagaimana caranya? Kalian bisa nih teman-teman dengan berkoordinasi dengan anak buah kalian, sering melakukan ngobrol bersama gitu teman-teman. Selanjutnya adalah berkomitmen dan memiliki passion yang tinggi teman-teman. Jika kamu ingin anak buah kamu atau tim kamu ini memberikan performance yang baik atau yang terbaik teman-teman, maka kamu pun juga harus memberikan performance yang maksimal dong pada setiap hal-hal yang kamu kerjakan teman-teman. Ketika kamu nih punya passion nih, maka apapun yang kamu kerjakan akan terlihat nih usahanya, akan terasa lebih mudah teman-teman. Nggak takut dengan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan koordinasi loh. Nah, atau juga kalian nih bisa membantu anak buah kamu untuk menjalankan tugasnya apabila emang diperlukan ya. Nggak hanya sekedar diam di tempat dan memberikan perintah tanpa memberikan contoh bagaimana sebuah tugas seharusnya dikerjakan teman-teman. Pemimpin yang memiliki komitmen dan passion yang tinggi juga akan memacu anak buahnya untuk bisa memberikan performance-nya yang harusnya terbaik ya teman-teman. Di sini adalah maksud aku lebih kepada bagaimana sih caranya kamu berkontribusi juga teman-teman terhadap tim kamu dan memberikan suasana semangat di dalam tim kamu ya. Kemampuan komunikasi dan pengambilan keputusan yang baik nih teman-teman. Nah, kamu juga bisa nih berkonsultasi dengan orang lain nih yang lebih jago bagaimana sih caranya berkomunikasi yang efektif nih. Dan tentunya disesuaikan dengan karakteristik kamu ya, dan juga kepribadian kamu. Karena sebenarnya apapun karakteristik yang dimiliki juga bisa loh menjadi komunikator yang tentunya baik dengan caranya sendiri, sesuai dengan mesin kecerdasannya atau mesin bagaimana caranya kamu menanggapi sesuatu teman-teman. Kemampuan komunikasi yang baik dibutuhin banget nih oleh pemimpin karena ia harus bisa menyampaikan visi dan juga misinya, juga strategi yang ingin diambil dengan baik teman-teman kepada anak buahnya agar tim memiliki persepsi yang sama memandang sebuah isu ya. Kemampuan komunikasi juga diperlukan teman-teman ketika pemimpin memberikan presentasi kepada atasannya, mengurangi konflik yang terjadi setiap anggotanya teman-teman di dalam timnya, memberikan motivasi dan juga dukungan untuk menaikkan untuk menaikkan moral di dalam timnya, dan menjadi spokesperson dari tim ketika berinteraksi dengan tim-tim lainnya loh. Delegasi dan empowering. Nah teman-teman, menjadi seorang pemimpin dalam sebuah tim profesional artinya itu sebenarnya apa sih? Ya dong, pastinya kita pengen tahu dong artinya itu apa sih? Artinya adalah memiliki sebuah tanggung jawab. Perlu aku ketahui ya teman-teman ya, perlu aku kasih tahu bahwa kalau seseorang tidak punya tanggung jawab nih, sudah pasti dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Karena teman-teman, ketika kamu tidak memiliki tanggung jawab, kamu tidak tahu bagaimana caranya kamu berkontribusi, bagaimana caranya kamu berperan penting di dalam suatu tim teman-teman. Karena kamu aja tuh acuh tak acuh, kamu gak bertanggung jawab di dalam tim kamu. Dan juga teman-teman, ketika kamu memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari sekedar ketika masih menjadi karyawan biasa. Mungkin kalau kamu menjadi karyawan biasa, kamu hanya memiliki tanggung jawab hanya selevel kamu sebagai karyawan, katakanlah 20% teman-teman. Tapi kalau misalkan kamu nih menjadi seorang pemimpin, kamu memiliki tanggung jawab yang lebih besar lagi teman-teman, lebih gede lagi. Nah, di sini maksudnya apa? Di sini adalah ketika kamu cuma sendirian menjadi seorang karyawan, tapi kalau misalkan kamu udah menjadi seorang pemimpin, kamu itu udah benar-benar harus bertanggung jawab atas di dalam tim kamu itu teman-teman, kayak gitu. Nah di sini juga teman-teman, fokus pada tugas kamu nih, juga hal yang penting, dan membagikan tugas-tugas lainnya kepada para anak buah kamu teman-teman. Jadi membagi tugas dengan tim. Kita menjadi seorang pemimpin adalah bekerja dalam tim ya teman-teman. Kita memimpin istilahnya, dan juga mencoba mengerjakan segala sesuatunya
sendirian karena kamu merasa mampu atau tidak ingin menambah beban kerja orang lain. Akan menimbulkan apa? Akan menimbulkan rasa tidak percaya pada anak buah kamu dan membuat anak buah kamu tidak berkembang dan sulit mendapatkan peluangnya sendiri untuk menaikkan tangga karirnya. Jadi gimana? Jadi adalah kamu itu teman-teman harusnya adalah memberikan kesempatan juga kepada anak buah kamu untuk berkembang, untuk mengerjakan suatu hal yang baru, proyek yang baru, biar mereka bisa belajar lagi hal-hal yang baru. Ketika mereka tidak mengerti, mereka bisa bertanya ke kamu, bisa belajar lagi dengan kamu, gitu teman-teman. Nah teman-teman, thank you ya udah nonton video ini. Nah semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan juga ini adalah beberapa karakteristik yang seharusnya nih teman-teman dimiliki oleh seorang pemimpin teman-teman, gitu. Nah kalau misalkan kalian mau request video apa yang pengen aku bahas, kalian bisa langsung taruh aja di kolom komentar ya teman-teman. Thank you teman-teman, have a nice day. Jangan lupa di subscribe ya. Bye bye.